Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SNI, Sejarah Nasional Indonesia sebagai buku babon, ya, kita mencatat sejarahnya telah terbit tahun 1975 dengan cover warna merah, kemudian tahun 1977 warnanya hijau, kemudian 1981 sampai 1983 covernya biru, sedangkan edisi yang keempat tahun 1984 covernya abu-abu. Nah, jadi ini merupakan penerbitan dengan hardcover. Saya kira untuk edisi keempat ini covernya abu-abunya itu pakai kertas ya, jadi kertas warna abu-abu. Nah, kemudian edisi yang keempat ini tahun 1984 itu memuat ya, kata pengantar editor Sartono Kartotirjo, tetapi di situ hanya 2 orang saja yang disebut sebagai editor umum, yaitu Marwati Junet Pusponegoro dan Nugroho Noto Susanto. Jadi di situ Sartono sudah tidak tercantum lagi sebagai editor, ya, editor umum gitu ya. Nah, buku SNI edisi keempat tahun 1984 ini memuat kata pengantar dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada waktu itu, yaitu Nugroho Noto Susanto. Nah, penerbit tahun 84 ini memang merupakan perkembangan ya, yang ditulis berdasarkan hasil-hasil penelitian yang terkini sampai tahun 1984. Nah, tentu saja buku-buku jilid-jilid itu ya, yang ditulis pada edisi tahun 1984 jika dibandingkan dengan penerbitan tahun 1975, maka tampak sekali bahwa kualitas edisi pertama tahun 75 itu benar-benar edisi yang bisa dikatakan jauh sekali kualitasnya. Justru edisi keempat tahun 1984 inilah bisa dikatakan ya, data atau informasi sejarah itu jauh lebih lengkap dibandingkan dengan apa yang ada pada edisi yang pertama. Nah, tapi sayang sekali saya tidak bisa melakukan semacam perbandingan terhadap edisi yang pertama dengan edisi yang keempat ya. Karena memang edisi yang keempat kelihatannya terjadi perubahan yang sangat besar bagi penulisan sejarah nasional Indonesia sebagai buku babon. Ini tampaknya sejarawan Indonesia sudah melakukan penelitian-penelitian yang bisa memberikan sumbangan sehingga kualitas hasil penerbitannya jauh lebih lengkap ya, lebih baik daripada edisi yang pertama. Nah, sejarah nasional edisi yang keempat ini tahun 1984 tentu saja ini merupakan suatu karya yang lebih berharga ya. Jadi kalau misalnya saya membandingkan edisi yang pertama dan yang keempat, terutama khususnya jilid yang kedua,
maka tampak sekali bahwa di situ terdapat semacam penambahan informasi yang luar biasa banyaknya, ya, yaitu dengan ditemukannya prasasti-prasasti pada masa Hindu-Buddha yang ternyata jumlahnya memang cukup besar. Jadi kualitas jilid 2 ini kelihatannya memang sangat bagus pada masa itu, karena ada banyak hal yang misalnya berkaitan dengan sejarah abad ke-4 sampai abad ke-15, ini sumber-sumbernya kelihatannya pada masa penerbitan yang pertama masih banyak sumber yang tidak terjangkau oleh para peneliti. Nah, sehingga kita bisa melihat bahwa jilid 2 edisi yang pertama bisa dikatakan sangat jauh kualitasnya dengan edisi yang keempat. Jadi saya belum sempat membandingkan semua jilid gitu ya, jadi baru jilid yang kedua. Tapi ya kelihatannya jilid yang pertama ini juga kelihatannya juga sudah memasuki tahap yang atau kualitasnya tinggi ya, karena pada waktu itu editor jilid 1 adalah R.P. Suyono. Jadi ada banyak tokoh-tokoh besar ya, yang terlibat pada jilid yang pertama, sehingga jilid pertama bisa dikatakan edisi tahun 75 memang sudah bagus gitu ya, karena di situ banyak terkumpul ya, misalnya ahli geologi S. Sartono misalnya, kemudian seorang ahli paleoantropologi dari Universitas Gadjah Mada juga terlibat dalam penerbitan jilid yang pertama pada tahun 75, sehingga memang kualitas jilid 1 dan 2 ini tampaknya sudah bisa lumayan dalam perkembangan penulisan pada edisi yang keempat. Nah, sebaliknya jilid-jilid seperti jilid 3, jilid 4 misalnya, jilid yang kelima ini tampaknya memang masih banyak kekurangannya. Tetapi pada edisi yang keempat kelihatannya ada banyak perkembangan, dan mungkin nanti kita akan bisa membandingkan edisi keempat tahun 1984 ini dengan edisi pemutakhiran. Jadi kita nanti bisa melihat apakah pemutakhiran yang dilakukan pada SNI pada tahun atau pada periode ketika Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden Republik Indonesia, SNI mengalami perkembangan yang jauh atau tidak ya, atau mungkin bisa dikatakan atau stagnan gitu ya. Nah, nanti kita akan mencoba membandingkan edisi tahun 1984 dengan edisi pemutakhiran. Jadi apakah dimutakhirkan betul atau hanya apa gitu ya. Jadi ternyata nanti kesimpulannya bisa dilihat pada video-video seterusnya atau video-video selanjutnya. Nah, SNI Buku Babon, jadi memang ini diharapkan menjadi buku ajar bagi para mahasiswa sejarah, baik yang mengambil jurusan pendidikan sejarah di IKIP misalnya, maupun di Fakultas Sastra di universitas-universitas, maka buku ajar ini memang harus mempunyai kualitas dan tingkat kesulitan yang lebih tinggi dibandingkan dengan buku SNI, SLTP maupun SLTA. Nah, akhirnya kita bisa mengatakan bahwa
penerbitan tahun 1984 memang lebih baik. Jadi kualitasnya jauh di atas edisi pertama tahun 1975. Hal itu menunjukkan bahwa menulis sejarah memang merupakan suatu proses yang panjang sebenarnya. Jadi tidak mungkin penulisan sejarah selesai pada satu generasi sejarawan, tetapi akan lebih baik ketika diteruskan oleh generasi sejarawan berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.